Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Sencerit demi sencerit lama-lama akan menjadi seencerot. Yap, itulah moto hidup dari para leaker dalam menghidangkan soap ilma One Piece pada kita semua. One Piece chapter 1072 mendapatkan judul The Weight of Memory, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti bobot dari sebuah ingatan. One Piece chapter 1072 kembali melanjutkan cover story mengenai keluarga Germo Double Six. Flashback dari organisasi Meds masih diperlihatkan. Mereka sedang memproduksi massal senjata yang mematikan. Queen diperlihatkan sedang membuat virus. Judge sedang membuat tombaknya. Dan Caesar sedang membuat buah iblis artifisial. Namun Vegapunk dan sosok wanita misterius yang merupakan anggota Meds tidak diperlihatkan. Mungkin mereka berdua sedang membuat anak. Dalam cover story ini, para anggota Meds telah menggunakan pakaian yang berbeda, sehingga timelinenya sudah berbeda juga dari cover story sebelumnya. Queen terlihat sudah menggendut, dan buah iblis yang diciptakan Caesar berwarna hitam. One Piece chapter 1072 diawali dengan sebuah narasi yang berasal dari jurnal Vegapunk saat dia masih berada di organisasi Meds. Vegapunk mengatakan bahwa meskipun dunia tidak menerimanya, dia memandang wanita itu sebagai manusia sejati. Vegapunk berkata bahwa eksperimen ini akan menjadi langkah pertama mereka menuju perdamaian. Shin kemudian memperlihatkan area tempat Bonnie dan Vegapunk. Bonnie mengubah dirinya menjadi anak-anak dan berpura-pura menangis untuk mendapatkan simpati dari Vegapunk. Ketika Vegapunk mendekati Bonnie, dia mengubah dirinya lagi. Sekarang menjadi versi dewasa yang sangat membagongkan. Dia terlihat kembung seperti balon. Tampaknya kekuatan Bonnie dapat membuatnya mengubah dirinya menjadi variasi yang berbeda dari dirinya di masa depan. Bonnie mengambil usia Vegapunk yang dia ubah ke dalam bentuk permata yang berkilauan. Kemudian dia mengubah Vegapunk menjadi bayi. Namun Vegapunk masih dapat berbicara. Mungkin hal tersebut berkat otaknya yang jenius. Apa permata berkilauan itu adalah usiaku? Ucap Vegapunk. Vegapunk lalu mengatakan jika dia tidak bisa memberitahu Bonnie alasan mengapa dirinya mengubah Kuma di masa lalu, karena alasan itu akan membuat Bonnie sangat sakit hati. Itu sebabnya Vegapunk berjanji pada Kuma bahwa dia tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya kepada Bonnie. Bonnie berbalik dan melihat sebuah ruangan dengan tapak kaki beruang di pintunya. Bonnie berjalan menuju pintu dan menghancurkan kunci dengan menuakannya. Kemampuan ini mirip dengan kemampuan Shinobu di Wano Kuni. Kilas balik Vegapunk dan Kuma pun dimulai. Vegapunk masih terlihat mirip saat flashback di Ohara. Kuma mengenakan pakaian pasien berwarna putih tanpa topi, memperlihatkan rambut dan kacamatanya. Vegapunk memberitahu Kuma bahwa seorang ilmuwan di West Blue menemukan bahwa berat manusia berkurang 21 gram setelah mereka mati. Jadi 21 gram adalah berat jiwa manusia. Vegapunk juga menjelaskan kemampuan Nikyu Nikyu no Mi milik Kuma. Dia mengatakan kekuatan Kuma bisa mengubah hal-hal tak berwujud menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya, Kuma dapat mengekstrak rasa sakit dengan mengubah sinyal saraf menjadi energi nyata yang dapat dia dorong keluar dari tubuh seseorang. Sehingga dengan kata lain, Kuma juga bisa melakukan hal yang sama untuk mengekstrak sebuah imajinasi, pikiran atau bahkan ingatan sekalipun. Vegapunk ingin Kuma mencoba mengeluarkan ingatannya sendiri karena dia ingin mengetahui berat dan ukuran ingatan manusia. Kuma tidak mau melakukan itu karena dia malu atas ingatan yang dia miliki. Tapi Vegapunk memohon padanya karena semua ini demi ilmu pengetahuan. Flashback pun berakhir. Bonnie masuk ke dalam ruangan dengan cakar beruang di pintunya. Di tengah ruangan, Bonnie melihat energi berbentuk cakar beruang milik Kuma. Dia berjalan ke arah itu. Pada saat yang sama, diperlihatkan apa yang sedang terjadi di Red Fort. Kuma asli sedang mencoba untuk mendaki Red Line, tapi dia ditembak jatuh oleh angkatan laut. Kembali ke kamar dengan cakar beruang di pintunya, Bonnie akan menyentuh energi tersebut. Jangan sentuh itu, Bonnie. Energi itu adalah rasa sakit milik Kuma, teriak Vegapunk. Aku tahu kemampuan ayahku. Ini bukan rasa sakit. Ini adalah ingatannya, kan? Ucap Bonnie. Bonnie mengulurkan tangannya untuk menyentuh energi tersebut. Shin kemudian berpindah ke area luar dari laboratorium. Pertarungan Zoro melawan Kaku kembali diperlihatkan. Kaku menggunakan wujud awakening yang bentuk perubahannya mirip seperti Luchi. Bentuk hybrid dari Kaku sekarang memiliki rambut api berwarna hitam dan awan api hitam yang mengambang di sekitar bahunya.
Kaku menggunakan beberapa teknik lama seperti Bigan alias pistol hidung, tetapi dia juga menggunakan serangan baru yang disebut Kyoku Bigan Kirimang Giro, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti pistol hidung ekstrim ular berputar. Namun Zoro mengalahkan Kaku dan menjatuhkannya ke tanah dengan sangat mudah, sementara Brook melindungi Thousand Sunny. Tiba-tiba diperlihatkan keempat Seraphim datang ke Levis, meskipun mereka tidak menerima perintah tersebut. Terungkap bahwa kepribadian Seraphim memungkinkan mereka bereaksi dan membuat keputusan sendiri untuk beradaptasi dengan situasi pertempuran. Jadi mereka datang untuk membantu CP0. Namun bukan itu yang diinginkan oleh CP0, karena Vegapunk masih memegang otoritas lebih tinggi dari mereka. Edison dan Lilith berlari keluar untuk mencoba merebut kembali Seraphim. Sanji dan Franky pergi untuk membantu Zoro dan Brook. Luffy serta kru topi jerami yang lainnya tetap tinggal di laboratorium. Lucci memerintahkan Seraphim untuk menghancurkan laboratorium sebelum Vegapunk bisa keluar. 4 Seraphim itu mulai menyerang gedung laboratorium secara bersamaan. Namun tiba-tiba leher Kaku digigit oleh seseorang dan Kaku pun tertidur. Diperlihatkan orang yang menggigit Kaku adalah Stacy, yang saat ini memiliki sayap dan taring seperti vampire. Identitas aslinya terungkap. Stacy adalah tiruan dari Miss Buckingham Stacy, salah satu anggota Rocks Pirate. Stacy adalah tiruan manusia pertama yang sukses dari Mets. Aku baru saja menyuruh Kaku untuk tidur, Lucci, dan sekarang aku ingin kau tidur juga, ucap Stacy. Itu artinya narasi Vegapunk yang dituliskan di awal One Piece Chapter 1072 merujuk pada sosok Stacy yang ternyata adalah kloningan dari Miss Bakin. Apakah Stacy adalah sosok misterius yang ditelepon oleh Vegapunk dan diminta untuk membantunya melawan CP0? Itulah mengapa sosok misterius itu menjawab jika dia sudah menunggu untuk melaksanakan perintah dari Vegapunk. Karena sejatinya Stacy adalah prototipe dari para pasifista dan juga Seraphim yang seharusnya juga mematuhi perintah dari Dr. Vegapunk. Semua ini menjadi sangat menarik. Itulah mengapa saat di Whole Cake Island, salah satu anggota dari penguasa dunia bawah mengatakan jika Stacy terlihat sangat muda jika dibandingkan dengan umurnya saat ini. Jadi, wanita cebol jelek ini yang mengaku-ngaku istrinya Shirohige ternyata saat dia masih muda secantik ini. Pantas saja Shirohige kelepak-kelepak. Makin kesini, makin kesana saja cerita One Piece. Banyak sekali sosok kloningan. Bisa saja nanti terungkap sosok penting ternyata hanya sebuah kloningan. Untuk ukuran kloningan, Stacy dapat menguasai teknik Rokushiki, dan sepertinya Stacy dibuat di Pulau Egghead. Itulah mengapa dia berkata seperti bernostalgia saat berada di Pulau Egghead. Dengan terungkapnya Stacy yang hanya merupakan sebuah kloningan, maka memunculkan pertanyaan baru. Siapakah sosok wanita yang berada dalam organisasi Mets? Apakah dia adalah sosok Miss Bakin? Itu artinya Bakin adalah seorang ilmuwan. Berbicara mengenai Miss Bakin, tak lengkap jika tidak membicarakan sosok Edward Weevil. Apakah Weevil benar-benar anak dari Shirohige? Atau jangan-jangan Weevil hanyalah sebuah kloningan yang diciptakan oleh Bakin dari lineage factor milik Shirohige? Benar-benar makin kesini, makin kesana saja ini cerita One Piece. Pada akhir One Piece Chapter 1072, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Linknya ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek it out videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo,
kudu wajib harus punya baju ini. Gasken! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah rangkuman untuk One Piece chapter 1072. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!